Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat bagi Anda pemirsa di rumah. Cuaca yang cukup ekstrim beberapa hari belakangan ini tentunya mencuri perhatian kita semua, dan pastinya hal ini perlu kita tanggapi dengan sangat serius. Dan sebelum kita berbincang lebih dalam lagi seputar tema kita hari ini yang berkenaan dengan suasana atau cuaca yang sangat tidak kondusif beberapa hari terakhir seputar peringatan dini gelombang tinggi dan cuaca ekstrim, terlebih dahulu kami kembali turut berduka dan merasakan daripada erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur, yang mana informasi terkini kami dapatkan kurang lebih 22 orang dinyatakan meninggal dan 27 masih dinyatakan hilang, bahkan beberapa diantaranya belum teridentifikasi sampai tadi malam. Bahkan informasi yang kami terima dari data informasi dan komunikasi kebencanaan di Jakarta sendiri masih melakukan berbagai upaya karena banyaknya akses lalu lintas yang dinyatakan putus, belum lagi komunikasi yang juga masih dilakukan banyak sekali perbaikan. Dan bukan hanya sampai di situ, saudara, kami segenap keluarga besar TV Peduli Dinas Komunikasi Informatika Kota Parepare juga mengucapkan turut merasakan duka yang mendalam atas bencana banjir di Cabuek, Kelurahan Ompok, Kabupaten Sopeng, yang mana ini juga berkenaan dengan tema kita hari ini. Narasumber saya siapa saja? Tetaplah bersama kami, karena sebelum kita berbincang lebih jauh, saya mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Kantor KSOP Parepare menyampaikan surat edaran nomor UM 003/075/20 KSOP Free 21 tentang peringatan dini gelombang tinggi. Berdasarkan dengan maklumat pelayaran Mapel Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, nomor 144 PHBL 2021 tanggal 29 November 2021, dan peringatan dini banjir rob BMKG tanggal 4 Desember 2021 serta peringatan gelombang tinggi dari BMKG pada tanggal 4 Desember 2021. Maka dengan ini kami menyampaikan bahwa potensi banjir rob terjadi pada tanggal 5 sampai dengan 7 Desember berpotensi di Baru, Parepare, dan Pindrang, yang akan mengganggu aktivitas tugas masyarakat di pesisir dan bongkar muat di pelabuhan Parepare dan sekitarnya. Sedangkan peringatan gelombang tinggi berlaku pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Desember. Terjadi pada Parepare gelombang tinggi 2,5 meter sampai dengan 4,0 meter. Sedangkan kecepatan angin mencapai 8 sampai dengan 40 knot. Untuk itu KSOP Parepare mengeluarkan surat edaran tentang peringatan dini gelombang tinggi, bahwa bagi seluruh perahu nelayan, kapal KLM, takbot, dan feri serta LCT dilarang melakukan pelayaran sampai kondisi cuaca membaik, dan segera berlindung di tempat yang aman jika dalam pelayaran mendapatkan cuaca buruk dan gelombang tinggi. Bagi seluruh nakoda kapal agar tidak memaksakan diri untuk berlayar apabila terjadi cuaca buruk atau ekstrim. Nakoda yang sedang berlabuh dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan ketentuan berlayar wajib menyebarluaskan kepada pihak lain dan instansi pemerintah terkait. Dalam pelayaran di laut, nakoda secara berkala agar sesering mungkin wajib mengatur dan memantau kondisi cuaca serta melaporkan hasil kepada
stasiun radio pantai terdekat bila mana mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar serta dicatat dalam logbook. Setiap kapal yang berlayar, baik pada saat akan dalam pelayaran di laut, nakoda diwajibkan tetap memantau kondisi cuaca kapal-kapal serta melampirkan berita cuaca yang telah ditandatangani sebelum mengajukan surat persetujuan berlayar kepada Syah Bandar. Dalam hal kapal pelayaran mendapatkan cuaca buruk, agar segera berlindung di tempat yang aman dengan ketentuan kapal harus tetap siap digerakkan. Setiap kapal yang berlindung wajib segera melaporkan kepada Syah Bandar dan srop terdekat dengan menginformasikan posisi kapal, kondisi cuaca, dan kondisi kapal serta haluan. Melakukan pemantauan pengecekan terhadap kondisi kapal untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal yang dapat menyebabkan terjadinya tumpahan minyak di laut. Apabila terjadi kecelakaan kapal, agar segera berkoordinasi dengan Syah Bandar setempat dan melakukan penanggulangan tumpahan minyak di laut dan akibat lain yang ditimbulkan termasuk penundaan dan kegiatan selfie. Surat edaran ini suatu waktu dapat diubah dan dilakukan perubahan sesuai dengan petunjuk pemberitahuan dari instansi yang berwenang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa, baru saja kita menyaksikan bersama himbauan yang langsung disampaikan melalui layar kaca televisi Peduli. Dan saya langsung menghadirkan saja narasumber yang tadi kita lihat di TV. Ada Bapak Triyono SPL MM, Kepala Kantor KSOP Parepare. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam semangat Pak. Salam semangat. Tetap semangat pagi Pak ya. Siap. Semangat gitu. Oke, dan di kesempatan ini juga saudara kita sudah terhubung secara virtual via Zoom Bapak Mujahidin SSI Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Potere Makassar. Selamat pagi Bapak Mujahidin. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Pak Kepala KSOP. Pagi Pak Mujahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah ini mohon izin Bapak Triyono, saya mau ngobrol dulu sedikit dengan Bapak Mujahidin. Baik Bapak, bisa dikabarkan sebelum kita berbicara lebih jauh untuk ke wilayah-wilayah yang terdampak cuaca ekstrim ini, mungkin kita ingin tahu kabar terkini pagi ini pukul 9:25 di Kota Makassar seperti apa Bapak cuacanya? Baik Mbak, Bapak KSOP, kami sampaikan bahwa sekarang situasi di Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan bagian selatan, Takalar, Kabupaten Goa, Kabupaten Makassar, Maros, Jeneponto itu sedang dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Jadi dari semalam hingga dini hari dilanjut oleh pagi hari, kondisi cuaca masih hujan dengan intensitas yang kadang-kadang lebat dan disertai angin. Mungkin itu Mbak yang untuk kondisi Makassar di sekarang dan mungkin beberapa jam ke depan kondisi masih akan tetap sama. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak Mujahidin. Nah ini kita kembali ke Bapak Triyono, Kepala Kantor KSOP Parepare. Saya kira tema hari ini sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Kota Parepare khususnya dan semua yang bisa menyaksikan siaran kita saat ini Bapak. Seputar peringatan dini, gelombang tinggi dan cuaca ekstrim. Senada tadi dengan mungkin himbauan Bapak di awal yang sudah disaksikan bersama atau pemirsa kami, silakan. Iya, jadi sesuai dengan maklumat pelayaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai bahwa terjadi gelombang tinggi dan juga dari rekan-rekan kita dari BMKG juga mengeluarkan juga himbauan atau mau menyampaikan perakiraan cuaca. Untuk itu kami menyampaikan bahwa mulai tanggal 5 kemarin hingga tanggal 7 ini itu sudah diprediksi oleh BMKG Makassar menyampaikan bahwa akan terjadi banjir rob. Nah, yang terjadi saat ini di Parepare,
Kabupaten Pinrang dan Baru itu sudah mengalami beberapa lokasi pesisir pantai khususnya. Banjirop ini akibat daripada tentunya pasang naiknya air yang terjadi di laut dan terjadinya ada gelombang tinggi, di mana kita ketahui bahwa gelombang tinggi saat ini di perairan Parepare 2,5 meter hingga 4 meter di wilayah perairan Parepare. Untuk itu kami menghimbau, menyampaikan kepada masyarakat yang berada di pesisir pantai, yang tinggal di pesisir pantai agar lebih waspada, lebih hati-hati, dan berlindung diri apabila terjadi banjir rob atau cuaca ekstrim yang untuk saat ini. Dan selanjutnya juga kami juga menyampaikan juga bahwa kegiatan tentunya juga di pelabuhan juga terjadi keterlambatan bongkar atau muat barang. Mudah-mudahan sampai dengan tanggal 7 ini kita bisa melakukan kegiatan bongkar muat barang tersebut sehingga barang-barang bisa distribusikan juga ke Kalimantan khususnya. Dan itu juga kami dari tim daripada SAR, di sini ada beberapa teman-teman yang terlibat SAR, ada dari TNI Polri tentunya, dari KPLP sendiri, dari BPBD, serta Dinas Perhubungan juga ikut terlibat di dalamnya bersama dengan kami di lapangan. Dan mudah-mudahan kita bisa atasi. Dan kami minta kepada masyarakat bahwa dilarang melaut untuk sementara ini, khususnya bagi kapal layar motor, kapal nelayan, kapal yang berdek rendah, yaitu tugboat dan LCT, diharapkan untuk tidak melakukan pelayaran. Nah, itu himbauan kami. Dan bagi kapal-kapal yang ber-GT besar, itu tetap juga akan memantau keadaan situasi kondisi agar tidak memaksakan diri untuk melakukan pelayaran sampai dengan berakhirnya cuaca buruk yang ada di saat ini terjadi di perairan Parepare dan sekitarnya. Saya kira itu. Baik, dan ini kami permaklumkan pula, mohon izin Bapak, ini memang terhitung hari ini sih memangnya 7 Desember 2021, memang dampak daripada cuaca ekstrim ini meliputi 32 wilayah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan dan juga beberapa wilayah, khususnya mungkin wilayah pesisir juga pasti seperti Parepare, Pinrang, dan Baru. Bahkan ini tadi kita sudah share informasi dari Om Po sendiri di Sopeng juga mengalami banjir yang cukup besar seperti itu Bapak. Dan baik, terlepas daripada mungkin himbauan-himbauan kepada nelayan atau mungkin orang-orang yang beraktivitas di laut, mungkin juga kita ini nih, mungkin saya bukan nelayan kan, saya nggak mau melaut kok, ya sudah gitu. Tapi mungkin perlu ada kewaspadaan ekstra selama fase-fase hari yang sudah diperkirakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika seperti itu Bapak. Iya, jadi kalau untuk cuaca untuk saat ini kami himbau kepada masyarakat coba untuk menahan diri untuk tidak keluar rumah sementara atau tidak keluar kemana-mana. Kalau sebisa mungkin bisa dilakukan mungkin ya sebatas-batas yang tidak seperti yang kemarin. Kita harus menahan diri dulu karena ditakutkan nanti ada terjadi kecelakaan ataukah musibah yang menimpa masyarakat. Jadi kami himbau kepada masyarakat supaya lebih menahan diri dulu untuk berada tetap di rumah atau berada di tempat tinggal gitu sementara diri, atau dulu tidak keluar daripada lokasi yang sudah ditentukan seperti kantor. Ya, saya kira itu untuk salah satu. Dan lain-lain kita tetap sebagai petugas tetap bersama-sama mengawasi dan ikut serta dalam memantau kegiatan aktivitas masyarakat yang dapat mendapatkan dampak daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Baik. Dan saya kembali lagi kepada Bapak Mujahidin. Bapak Mujahidin bisa mendengarkan suara saya masih Pak?
Masih bisa, Mbak. Baik, nah ini mungkin warning dan juga himbauan, dalam artian saya sudah bukan lagi mengatakan ini himbauan, tapi penekanan kepada seluruh masyarakat yang betul-betul, meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa cuma titik ini, situasi ini unpredictable, tidak bisa diprediksi sebenarnya. Ya, mungkin untuk seluruh masyarakat, khususnya wilayah Sulawesi Selatan seperti itu, Bapak Mujahidin, silahkan untuk penekanannya soal cuaca ekstrem ini. Baik, sebelumnya dari BMKG beberapa waktu yang lalu telah mensosialisasikan bahwa pengaruh adanya La Nina yang akan melanda Indonesia akan meningkatkan kekuatan angin baratan dan meningkatkan potensi hujan selama bulan periode Desember, Januari, dan Februari. Dan inilah yang terjadi saat ini pada umumnya di Indonesia dan pada khususnya di pesisir Sulawesi Selatan. Kemudian ditambah dengan adanya fenomena seruakan dingin dari benua Asia atau yang kami biasa sebut sebagai cold storm, yang seruakan dingin atau angin dingin dari Asia, ini yang menambah kekuatan hujan dan kekuatan angin sehingga meningkatkan ketinggian gelombang di wilayah Indonesia, khususnya di perairan Sulawesi Selatan. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak KSOP, Pak Triyono, yang telah sangat merespon cepat informasi yang kami berikan dengan mengeluarkan himbauan dari Kesah Bandaran, sehingga sangat membantu untuk memberikan informasi ke masyarakat. Kami sampaikan bahwa kondisi ini hari ini masih akan terus berlangsung, tanggal 7 ini. Jadi masyarakat kami himbau waspada dan tetap siaga dengan kondisi cuaca yang ada sekarang. Karena untuk hari ini kondisi cuaca masih akan sama, masih akan ada gelombang, masih akan tinggi di perairan Sulawesi Selatan, khususnya di Parepare seperti yang disebutkan oleh Pak KSOP, masih berkisar di antara 2,5 hingga 4 meter. Kemudian hujan juga masih dalam intensitas sedang hingga lebat dan kadang disertai angin. Tentu ini menjadi kewaspadaan sendiri buat masyarakat yang akan beraktivitas di luar, seperti yang dikatakan Bapak KSOP tadi, bahwa dihindari apabila kegiatan yang tidak penting, bisa untuk menghindari untuk beraktivitas di luar. Mengingat kondisi cuaca masih seperti ini, masih akan berlangsung hari ini dan kemudian hingga besok pagi masih akan berlangsung. Sehingga perlu tentunya masyarakat melihat kondisi ini dan kemudian lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama di luar rumah. Mungkin demikian, Mbak. Baik, Bapak Mujahidin, ini mungkin kita sudah merasakan beberapa hari terakhir. Kalau saya sudah sejak Jumat ya. Ini sudah tidak stabil cuaca kita. Tapi mungkin pemirsa kita ini ada yang mungkin penasaran dan sangat prihatin dan ingin tahu kira-kira berdasarkan perakiraan dari perakiraan cuaca BMKG sendiri, Bapak, situasi seperti ini akan berlangsung berapa lama seperti itu, Pak? Ya. Baik, Pak, kami sampaikan bahwa jadi 3 hari ini ada beberapa fenomena yang bersamaan terjadinya sehingga menyebabkan kondisi cuaca pada saat ini begitu kurang bersahabat. Adanya tadi seperti yang saya katakan dari awal, adanya La Nina secara umum yang melanda Indonesia, kemudian ditambah dengan adanya aliran massa udara dingin dari benua Asia yang langsung masuk ke perairan Indonesia, dan ditambah bahwa pada tanggal 6 hingga 5 hingga 7 itu merupakan adalah puncak dari pasang maksimum air laut, di mana posisi bulan pada saat ini adalah posisi terdekat dengan bumi, sehingga pasang yang terjadi adalah pasang yang paling tinggi dan lebih tinggi dibanding pasang-pasang bulan sebelumnya. Inilah 3 hal inilah yang menyebabkan kondisi yang betul-betul ekstrim, kemudian hujannya semakin besar, gelombangnya semakin besar, karena ada 3 kejadian ini, yang fenomena ini yang terjadinya bersamaan. Nah, hal itulah yang mendasari kami mengeluarkan peringatan dini kemarin, baik itu gelombang tinggi maupun banjir rob.
kami prediksi untuk kedepannya, untuk tanggal 7 ini masih akan terjadi kondisi cuaca seperti ini. Kemudian tanggal 8 hujan masih akan di pesisir barat Sulawesi Selatan, kemudian beberapa daerah di pesisir timur masih akan melanda, kemudian mungkin akan sedikit penurunan terjadi ketinggian gelombang mulai tanggal 9 sudah ada mulai penurunan ketinggian gelombang, tetapi perlu tetap diwaspadai bahwa bulan Desember, bulan Januari dan bulan Februari adalah puncak dari musim hujan secara umum di wilayah Sulawesi Selatan. Tetapi untuk kondisi cuaca yang ekstrim ini kami prediksi bahwa besok tanggal 8 sudah mulai ada sedikit penurunan intensitas dikarenakan pasang surut sudah mulai agak turun sedikit, kemudian gelombang juga sudah mulai agak, tapi tetap masih tinggi, masih berkisar di antara 1,5 hingga 2,5 meter hingga besok hari, dan kemudian kami akan prediksi akan mereda sedikit di tanggal 9. Tetapi perlu diwaspadai bahwa kondisi sewaktu-waktu bisa saja berubah setelah itu karena kita memasuki puncak dari musim hujan di wilayah Sulawesi Selatan. Jadi perlu diwaspadai daerah-daerah pesisir bahwa ini adalah puncak musim hujan, kondisi cuaca pasti akan hujan akan banyak melanda daerah-daerah ini. Mungkin itu Mbak yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Mujahidin SSI, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Potere Makassar. Nah, ini kita kembali lagi Bapak Triyono selaku Kepala Kantor KSOP. Ini tentunya sebuah amanah yang besar yang pasti, karena meskipun cuaca yang ekstrim, ketika masyarakat disuruh di rumah saja, teman-teman dari KSP justru harusnya keluar gitu kan, untuk mengawasi dan memantau secara detail kondisi dari jam ke jam sebenarnya, karena ini perubahannya bukan lagi dari jam ke jam, menit ke menit kita tidak tahu seperti apa ke depan gitu. Nah, treatment yang sudah dilakukan sejauh ini Bapak sekaligus juga mungkin kerjasama dengan berbagai leading sektor seperti itu. Silakan, terhitung hari ini nih Selasa 7 Desember. Iya, jadi kemarin kita sudah lakukan rapat bersama dengan beberapa instansi terkait, ya, baik dari SAR, dari TNI, Polri, serta BPPD, Dinas Perhubungan, semua yang terlibat di kantor KSOP Parepare, dan langsung kita lakukan apel siaga. Semenjak itu kita langsung ke lapangan dan memantau bersama-sama dengan tim yang sudah terbentuk ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini untuk masyarakat Parepare, khususnya bagi teman-teman masyarakat yang ada di pesisir pantai. Itu tadi, maka dari itu kami sangat menghimbau supaya masyarakat yang berada di sekitar pantai agar tidak memaksakan diri untuk melakukan keluar untuk melakukan penangkapan ikan dan sebagainya untuk sementara waktu ini, untuk supaya masyarakat ini bisa aman, lancar di laut. Diharapkan pada saat mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 7 ini sekiranya itu tadi agar menjaga kondisi kapalnya di dermaga ataupun di pesisir pantai, karena saya melihat beberapa rompong ataupun perahu-perahu di daerah Cempai kemarin itu banyak yang lepas kendali, akhirnya terhampas dengan ombak. Untuk itu tetap harus menjaga dan memperhatikan itu supaya tidak terjadi korban baik material maupun jiwa. Sekira itu. Baik. Dan ini juga informasi terkini update yang kami sampai di meja redaksi pada pagi ini pukul 9.40, Saudara. Selain beberapa daerah-daerah yang disebutkan tadi, termasuk yang dipaparkan Bapak Mujahidin, ini
ada juga beberapa daerah yang ternyata bukan hanya berpotensi turun hujan, tapi juga disertai petir sampai angin kencang. Dan ini bukan cuma di Sulawesi, tapi beberapa daerah lain termasuk di pesisir Bali dan juga Lombok seperti itu. Jadi ini penting juga untuk Anda untuk tidak sepaham nih, untuk menahan diri dulu, untuk tidak kemana-mana, kecuali mungkin hal yang betul-betul urgent begitu ya. Dan ini juga kami sampaikan kepada pemirsa di rumah, kalau yang beraktivitas di laut, nelayan, otomatis ini sudah di cover, disampaikan oleh Bapak KSOP. Tapi masyarakat yang juga ada di sekitar pantai, mohon tidak menjadikan itu tontonan ya, karena banyak sekali video-video yang beredar dan menjadi viral itu. Kita tidak pernah tahu yang namanya musibah, mungkin hanya ingin melihat, ingin merekam, tapi ternyata dampaknya tidak bagus. Dan juga untuk teman-teman, saringlah sebelum sharing, karena ada juga ternyata video-video yang kejadiannya bertahun-tahun yang lalu gitu. Kita cari tahu, oh ini bukan di sini, dan diposting baru sekarang. Kepikirannya para netizen, wah di mana nih? Padahal sebenarnya video yang sudah expired. Jadi kita butuh informasi terkini. Intinya pengen data lebih lanjut langsung ke KSOP. Gitu kan, langsung ke KSOP atau langsung ke pihak terkait resmi seperti itu ya. Mohon izin Bapak. Pak Mujahidin tetap bersama kami ya. Saya masih baik, kita masih akan bergabung kembali selepas yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Manikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9. Radio Peduli FM. Hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Manikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9. Radio Peduli FM.
hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhar Manikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa, masih bersama kami dalam talk show spesial yang mana seputar kewaspadaan tanggap darurat sebenarnya. Kalau mungkin kesannya mungkin pemirsa terlalu gimana, tapi ini penting. Lebih baik kita langsung menggarisbawahi memberikan penekanan tentang peringatan dini gelombang tinggi dan cuaca ekstrim terkhusus untuk beberapa wilayah termasuk Parepare yang berada di daerah pesisir. Nah, baik ini Bapak, memang sudah dilakukan berbagai upaya dalam hal ini sinkronisasi dengan berbagai leading sektor yang terkait. Nah, untuk hari ini sendiri mungkin karena memang cuacanya ini kayaknya sudah semakin membuncah ya situasinya, tapi tentu saja koordinasi yang apik dalam mengontrol situasi nggak bisa terkontrol sih ya. Cuman maksud saya mudah-mudahan tidak ada kejadian yang berkaitan dengan cuaca ekstrim seperti itu. Bagaimana Bapak? Iya, jadi insya Allah karena kita sudah melakukan pengawasan dan mengeluarkan surat edaran, menghimbau langsung kepada masyarakat, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini tentunya direspon oleh masyarakat sehingga tidak terjadi suatu kecelakaan atau mengakibatkan fatal bagi masyarakat sendiri, khususnya masyarakat maritim. Nah, pesisir pantai. Dan pada hari ini kita akan melakukan kembali patroli gabungan bersama dengan tim kami nanti tentunya yang kami sudah lakukan bentuk melalui responsik, yaitu pertolongan pertama pada saat terjadi suatu kecelakaan di atas kapal ataupun di dermaga ataupun di pesisir pantai. Insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan ini kami mendapat respon kepada seluruh warga, seluruh masyarakat, khususnya berada di pesisir pantai. Ya, saya kira itu. Baik, mohon izin kita berusaha tergabung lagi, terhubung kembali dengan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Potere Makassar, Bapak Mujahidin. Masih mendengarkan saya dengan baik, Bapak? Masih, Mbak. Masih terhubung, Pak? Ya, masih terhubung. Baik. Nah, ini mungkin mengefektifkan waktu yang masih tersisa, Bapak. Dan ini memang kalau dilihat ini rating kita langsung naik nih. Untuk ini semoga bisa menjadi perhatian daripada seluruh pemirsa TV Peduli, termasuk yang bisa mendapatkan siaran kami di fanpage Facebook via streaming, begitu Bapak. Mohon penekanan lebih jauh dan himbauan di segmen terakhir sekaligus closing statement seperti itu, Bapak, silakan. Baik Mbak, kami sampaikan sekali lagi bahwa kondisi cuaca khususnya di wilayah perairan dan pesisir untuk hari ini hingga besok-esok pagi itu masih terpantau masih
kurang bersahabat. Baik, karena mungkin jaringan komunikasi kita mungkin mengalami ada penurunan signal barangkali ya. Tapi kami berusaha untuk terus terhubung dengan Bapak Mujahidin yang saat ini ada di Makassar ya, untuk memberikan informasi terupdate seputar cuaca ekstrim beberapa hari. Bapak Mujahidin masih tergabung bersama kami? Masih Mbak, masih. Baik. Dilanjutkan Bapak, silakan. Oke. Baik, kami sampaikan sekali lagi bahwa untuk hari ini hingga esok pagi kondisi gelombang di perairan dan juga kondisi hujan di pesisir itu masih kurang bersahabat, bahkan kalau bisa dikatakan masih buruk. Dan itu kami himbau kepada masyarakat untuk mematuhi himbauan-himbauan yang telah disampaikan terutama oleh Bapak KSOP melalui kantor Kesah Bandara dan Otoritas Pelabuhan Parepare yang telah mengeluarkan himbauan untuk larangan melaut bagi beberapa jenis kapal. Dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak KSOP telah sangat merespon peringatan dini kami dan mengeluarkan himbauan sehingga mudah-mudahan beberapa hari ini bisa masyarakat dengan himbauan tersebut bisa aman dan tidak ada korban yang terjadi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi Mbak, terima kasih. Baik, Bapak Mujahidin, terima kasih. Dan mungkin yang terakhir Bapak, masih ada waktu yang tersisa, kita maksimalkan untuk kembali memberikan pemahaman dan juga himbauan tegas kepada pemirsa untuk lebih waspada dalam situasi cuaca yang tidak kondusif beberapa hari terakhir. Silakan Bapak. Iya, jadi kami sangat mengharapkan kepedulian kepada masyarakat agar sekiranya tidak memaksakan diri untuk keluar rumah, untuk keluar melakukan aktivitas di laut. Menghimbau juga kepada anak-anak yang berada di pesisir pantai agar tidak melakukan renang bersama ataukah tidak melakukan turun ke laut untuk saat ini, karena untuk saat ini kita benar-benar Kota Parepare ini mengalami cuaca yang buruk, mana kecepatan angin mencapai 25 knot sehingga membahayakan bagi masyarakat yang berada di pesisir pantai. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat lebih berhati-hati, menjaga keluarga, menjaga diri, sekiranya tidak keluar rumah. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, jadi inti daripada semuanya barangkali tetap waspada, terutama mungkin buah hati kita ya, yang mungkin sekarang bukan lagi mau main-main hujan, ini udah nggak ini lagi, nggak logik lagi kalau misalnya kita kemudian membiarkan begitu anak-anak kita tanpa pengawasan dan juga kontrol daripada orang tua selama fase-fase yang tidak menguntungkan ini. Dan berdasarkan tadi sedikit kami ingatkan bahwa memang situasi ini akan berlangsung sampai tanggal 9 seperti itu. Tapi bisa saja ini berlangsung lebih lama demikian ya. Jadi semoga ini menjadi catatan penting bagi kita dan keluarga kita semua. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Mujahidin SSI yang telah terhubung secara virtual selaku koordinator bidang observasi dan informasi Stasiun Meteorologi Maritim Potere Makassar. Terima kasih Bapak Mujahidin. Terima kasih Mbak. Selamat siang juga Bapak KSOP. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Salam sehat Pak Mujahidin. Bapak. Ya, sukses selalu. Baik, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Bapak ya. Semoga tetap bisa menjalankan amanah dengan sama-sama, mudah-mudahan sebaik-baiknya. kita semua diberikan kesehatan. Baik, terima kasih. Begitu pula saya ucapkan banyak terima kasih dengan segala aktivitas yang padat Bapak Kepala Kantor KSOP Parepare, Bapak Triyono SPLM betul-betul meluangkan waktu untuk hadir bersama kita, menyapa pemirsa di rumah, memberikan perhatian ekstra dengan melakukan himbauan ya, dengan
seksama kepada seluruh masyarakat Kota Parepare dan sekitarnya untuk lebih aware tentang gelombang tinggi dan cuaca ekstrem. Ada yang ingin disampaikan Bapak sebelum kita berpisah? Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Kami mengucapkan juga terima kasih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Semoga apa yang kami himbaukan bisa bermanfaat bagi masyarakat Parepare. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Kantor KSOP Kota Parepare. Baik, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, tetap waspada apapun itu, penting untuk menjadi perhatian kita dan keluarga. Dan yang paling utama adalah dari upaya-upaya yang telah dilakukan, jangan lupa berdoa. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi dan merahmati kita, dan semoga hujan yang turun ini adalah berkah bagi kita semua menutup tahun 2021, menyambut tahun 2022 dengan banyak sekali rezeki yang berlimpah insya Allah ya. Tetap waspada, perketat ibadah gitu ya. Semoga ini menjadi hikmah yang besar bagi kita semua. Saya pamit saudara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap waspada. Sampai jumpa.